Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan. Di sini saya akan men-share sebuah cerita yang mana kisah inspiratif yang mana teman-teman bisa ambil maknanya dari sebuah kisah ini, yang mana kisah ini sudah banyak lah dipublikasikan di internet, tapi saya share lagi, saya bagikan supaya teman-teman juga tahu mengenai kisah ini. Tuh teman-teman, di sini saya akan mulai mencerita tentang ada sebuah pemilik tambang yang miskin. Nah, ini belum sempat menjadi pemilik tambang sih sebenarnya. Nah, ceritanya seperti ini teman-teman. Ceritanya adalah kita sebut saja tokoh utama ini adalah Paman Sam. Oke, oke. Jadi pada suatu hari tinggallah hidup di suatu desa. Dia memiliki perkebunan yang luas, pertanian yang luas, tanah yang luas. Dia cukup kaya dan dia cukup sejahtera hidupnya bersama keluarganya, yaitu Paman Sam beserta keluarganya. Dan lalu pada suatu hari ada pemuka agama yang datang ke setiap rumah di setiap akhir pekan, yaitu di setiap hari Minggu. Pemuka agama ini dia mendatangi rumah-rumah di desanya, rumah warga di desanya. Sampailah di pemuka agama ini di rumah Paman Sam, yaitu rumah yang besar dengan pemilik pertanian dan perkebunan yang besar di desanya. Lalu pemuka agama ini bilang, "Hai Paman Sam, tahukah kamu, jika kamu memiliki berlian sebesar ibu jarimu, maka kamu bisa membeli satu kota ini. Dan jika kamu bisa memiliki berlian sebesar telapak tanganmu, maka kamu bisa membuat 7 keturunanmu kaya raya tidak ada habisnya." Nah, so dari cerita itu, Paman Sam ini mulai kepikiran teman-teman, mulai kepikiran dan dia tidak bisa tidur, kepikiran mengenai perkataan oleh pemuka agama tersebut. Akhirnya singkat cerita, Paman Sam ini mengambil suatu keputusan besar yang tidak terduga-duga oleh keluarganya maupun pemuka agama, bahwa dia ingin menjelajah untuk menemukan tambang berlian tersebut. Dia ingin mencari berliannya dengan cara dia menjual semua asetnya, dia menjual seluruh kebunnya, lahan pertaniannya, dia jual semua beserta keluarganya yang dititipkan ke tetangganya. Jadi tetangganya menerima uang bulanan untuk bantu menitipkan keluarga Paman Sam ini di tetangganya. Oke, jadi singkat cerita, Paman Sam ini pergi teman-teman. Paman Sam ini pergi menjelajah, entah entah berantah kemana, ke negara mana, ke belahan dunia mana, ke belahan bumi mana. Dia menjelajah ingin menemukan tambang berliannya. Setelah Paman Sam menjelajah selama bertahun-tahun, selama puluhan tahun, Paman Sam ini frustasi karena uangnya sudah habis, tidak bisa mengirim uang lagi untuk keluarganya di kampung, dan Paman Sam juga tidak punya modal lagi untuk menjelajah. Akhirnya Paman Sam bunuh diri dan terjun di laut Barcelona. Di satu sisi lain cerita, eh, perkebunan Paman Sam ini sudah dibeli oleh petani lain, yaitu kita sebut Paman Gober ya teman-teman ya. Nah, Paman Gober ini pada suatu hari sedang memberi minum hewan ternaknya di sungai di area perkebunannya. Saat Paman Gober ini sedang memberi minum hewan ternaknya di sungai, dia melihat ada batu yang memancarkan cahaya berkelap-kelip gitu. Lalu dia tidak tahu itu apa. Dia ambil saja batu tersebut dan membawanya pulang ke rumah, dan ditaruhlah batu tersebut di ruang tamunya. Paman Gober tidak tahu bahwa itu berlian, dan Paman Gober pun masih biasa saja tentang batu tersebut. Pada akhir pekan di hari Minggu, seperti biasa, pemuka agama akan datang ke rumah penduduk warganya, yaitu salah satunya adalah Paman Gober. Nah, ketika datang ke rumah Paman Gober, pemuka agama kaget, teman-teman. Lalu berkata, "Apakah Paman Sam sudah kembali? Ini berlian yang dia cari selama ini." Nah, Paman Gober pun bingung. Tidak, Paman Sam tidak kembali, dan ini hanya batu yang saya temukan di sungai perkebunan saya. Lalu pemuka agama bilang, "Boleh coba tunjukkan di mana letak dari batu yang kamu temukan." Akhirnya Paman Gober dan pemuka agama ini ke tempat sungai yang batu berlian yang memancarkan cahaya tersebut. Setelah dilihat dan digali, ternyata ada banyak berlian yang memancarkan cahaya, yang berlian itu adalah yang dimaksud oleh pemuka agama tersebut. Pemuka agama tersebut pun kaget dan bilang bahwa ke Paman Gober, "Kamu akan kaya 7 turunan dan kekayaanmu tiada batas."
wahai Paman Gober. Paman Gober bingung. Loh, lalu ada apa? Ini batu apa? Ini adalah batu berlian, batu berlian yang sangat amat mahal nilainya. Yang tahukah teman-teman, ternyata sampai detik ini tambang berlian tersebut dinamakan tambang berlian Golkanda. Tambang berlian terbesar yang pernah ada di sepanjang sejarah manusia. Akhirnya Paman Gober ini menjadi kaya raya dan sangat amat tidak terbatas kekayaannya karena tambang berlian yang dicari oleh Paman Sam setelah puluhan tahun ternyata ada di kebunnya sendiri yang sudah dibeli oleh Paman Gober. Oke, jadi ini adalah sebuah kisah inspiratif ya teman-teman. Betapa kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini. Betapa kita tidak mengetahui persis apa yang sebenarnya menjadi tujuan kita. Seperti yang Paman saya melakukan. Dia mengambil keputusan tanpa dia tahu bagaimana bentuk berliannya, bagaimana karakteristik berliannya, apakah ada berliannya di sekitar lahan pertaniannya. Dia tidak mencari itu dan dia langsung pergi. Nah, itu adalah sebuah sifat manusia juga, bahwa kita tidak melihat diri kita, apa yang sudah kita miliki, apa yang menjadi tujuan kita secara jelas kita tidak tahu. Nah, jadi itu adalah sebuah pelajaran penting ya teman-teman. Mau dari sudut pandang Paman Sam atau Paman Gober, em, kisah ini adalah menyadarkan kita bahwa kita harus clear dengan tujuan kita. Contoh, kita mau kaya lewat pasar saham. Kaya yang seperti apa yang kamu mau, berapa nilai nominal kekayaan yang kamu mau, dan bagaimana cara mendapatkan kekayaan tersebut di pasar saham. Saham karakteristik apakah yang kamu harus beli supaya kamu bisa menjadi kaya, dan bagaimanakah cara untuk menganalisa saham ini bagus atau jelek, dan lain sebagainya. Dan lebih spesifik, kamu harus mendetailkan tujuan kamu sehingga kamu lebih mengetahui lebih jelas apa yang kamu sedang kejar teman-teman. 90% orang melakukan aktivitas sehari-hari tanpa tahu tujuan jelasnya, tujuan jelas dari hidupnya itu apa. Jadi itu yang menyebabkan orang-orang frustasi, hilang arah, dan merasa hidupnya seperti itu aja karena dia tidak punya more specific goals atau goals yang jelas dan terspesifik dari hidupnya. Dia pengen kaya tapi dia melakukan hal yang sama di sepanjang hidupnya. Jadi siapa yang salah di sini? Kita harusnya bisa lebih legowo untuk menyalahkan diri kita sendiri karena kita mungkin kurang belajar, kurang meriset, menganalisa, kurang mengetahui tujuan detail kita itu apa. Jadi mari kita merenungkan untuk melihat kembali apa tujuan kita dan apakah langkah kita saat ini sudah mengarah ke tujuan kita atau belum. Oke. Teman-teman, sampai di situ aja cerita tambang berlian Golkanda ini yang saya ilustrasikan dengan nama Paman Sam dan Paman Gober dan pemuka agama. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.